Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfarju bil qura wa tuqdabil wa chatuna li barakat ustul hawatim wa yustaskal gamam cikari wa ali wasabi fi kullamati wa nafasi dari kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tidak ada manusia yang mau menyengsarakan dirinya. Tidak ada manusia yang mau merusak dirinya. Tapi setiap manusia selalu mencari keuntungan buat dirinya, kebaikan buat dirinya. Karena kehidupan ini hanya sekali kita hidup di muka bumi ini. Makanya jodoh, rezeki, ajal yang sudah Allah atur buat kita, rezeki, jodoh dan ajal itu sudah diaturkan. Tinggal bagaimana kita menjalani perjodohan itu. Apakah bisa dikatakan jodoh salah alamat apabila terputus di tengah jalan? Atau hanya sekedar cinta sesaat, cinta satu malam, cinta yang galau, cinta yang tergugat dan menggugat? Apakah bisa dikatakan itu adalah jodoh salamat? Maaf, kembalikan kepada diri kita. Karena pilihan jodoh ada, cuma kita diberi hak untuk memilih siapakah pasangan hidup kita. Pilihlah aku jadi pacarmu, kata Krisdayanti. Jangan memilih aku, kata Syahrini. Syahrini, kau yang telah memilih aku. Itu Syahrini. Salah jodohku, itu Mas Anang. maunya ku dirimu. Asanti itu. Karena pilihlah aku jadi pilih lain. Kau yang memilih aku. Sekarang kembalikan pada diri kita. Bagaimana kita memilih siapa pasangan hidup kita? Hello. Kan ada jalurnya. Ada istilahnya ta'aruf. Kenali dulu. Jejaki. Jangan cuma terima aja. Karena Allah telah mengatur jodoh setiap hambanya. Sudah diatur siapa nanti pasangan hidupmu. Sudah diatur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa nanti pasangan hidupmu. Sudah diatur. Makanya ada namanya salat sunat istihara. Apakah ini karena nafsu aku? Jangan memilih manusia karena kayanya. Jangan memilih manusia karena cantiknya, gantengnya. Jangan memilih karena derajatnya. Tapi pilihlah karena agamanya. Supaya engkau menjadi mulia. Amin. Iya, itu yang paling penting. Paling pokok. Kalau harta kita pilih, kita dihinakan dengan hartanya. Kalau kederajatnya kita dilecehkan. Kalau kecantikannya kita dipandang enteng, dipandang remeh. Kalau agama, dia tahu kedudukannya. Dia tahu kewajibannya. Makanya pilihlah suami yang beragama. Aku beritahu istriku. Kata istriku, kenapa engkau memilih aku? Kata aku kepada istriku. Karena aku memilihmu. Karena agamamu. Alhamdulillah.
Dia bilang, aku tidak cantik. Siapa yang bilang kau tidak cantik? Kamu cantik istriku. Itu namanya jodoh. Bisa jadi asam di gunung, garam di laut, ketemunya di Periuk. Betul tidak? Siapa yang menyangka? Dan Allah memasangkan pasangan itu memang pas. Kalau suaminya cerewet, pasti istrinya kalem. Kalau istrinya cerewet, pasti suaminya kalem. Kalau dua-duanya cerewet, tidak ada yang bisa tidur. Lihat aja, memang susah. Makanya di sinilah ada yang namanya mahabbah, kecintaan. Di sinilah ada namanya mawaddah. Mawaddah, menerima. Kalau sakinah memberi, mawaddah menerima. Jangan cuma terima arumnya, terima juga busuknya. Jangan cuma terima mudanya, terima tuanya. Saya paling tidak suka itu kalau ada laki-laki menceraikan wanita karena istrinya sudah tua. Hello. Habis manis cepat dibuang. Tak boleh begitu dong. Awas nih, kuaduin Saras 008. Ini merasa kayaknya kesini terus omongannya. Iya, tidak ada urusan. TikTok banget ya. Iya. Pingpong banget kayaknya. Maaf ya, ini kebetulan kita bahas tentang jodoh soal alamat. Hello. Hello, Anda saja berdua yang merasa. Ya habis gimana dong Pak Ustadz? Sudah terjadi kan? Tak dulu Pak Ustadz. Apa Abis, itu? Kalau saya bukan saya yang mau ini. Dia yang mengejar-ngejar saya Pak Ustadz. Sampai datang ke orang tua saya Pak Ustadz. Sampai saya mau bagaimana nggak bisa. Halo. Gitu. Hebat, selamat Melinda. Tapi akhirnya aku menderita. Maaf, hidup ini bukan hari ini. Tapi kita masih bisa hidup untuk esok. Betul. Kalau memang kita tidak bisa hidup untuk dia, hiduplah buat anak kita. Betul Pak Ustadz. Itu yang paling penting. Benar. Kalau yang hidupin kita bukan dia tapi Allah, itu aja, lepaskan aja. Sesuai dengan lagumu, Cinta Satu Malam, ambil aja itu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau ada orang yang senantiasa jodoh itu Allah yang ngatur. Sekalipun seluruh manusia dan jin bersatu untuk menjodohkan kamu, kalau Allah tidak mengendaki tidak jadi. Kalau seluruh manusia dan jin untuk menghalangi perjodohanmu, kalau memang Allah mengendaki jadi. Itu aja. Selamat Seli. Yeay, makasih. Tapi Ustadz gini loh, kayak tadi Melinda bilang kan, maksudnya dia yang Kita senasib ya. Kalau umurnya anaknya Seli umur berapa? Alhamdulillah sekarang sudah 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Iya. Masih ingat minta ya? bapak baru Masih loh. ingat, Pak. Udah minta bapak baru. Katanya tadi curhat di belakang sana. Biar aja. Sudah lewat masa idahnya. 4 tahun, tapi gini Ustadz, 4 tahun setengah, umur anak saya 4 tahun setengah, diceraikan secara agama itu ketika dia masih berusia kurang dari 1 tahun. Subhanallah. Tetapi masih agak digantung-gantung sedikit sampai dengan baru tahun ini baru keluar suratnya gitu ya. Itu tadi Apa-apa. seperti aku kan suka cerita sama curhat sama Bu. Ustadz. Cerai Iya. itu tidak menuntut pengadilan. Betul. Tidak menuntut nunggu palu. Betul. Kalau seorang laki-laki sudah berkata cerai, sudah cerai itu. Iya. Nggak usah tunggu palu lagi. Ngapain Tapi dipertahankan kalau dia... asuh anak, alhamdulillah Maaf ya. ada di aku. Maaf gitu. ya, pertahanan rumah tangga itu terdapat pada laki-laki. Iya. Karena yang menceraikan adalah laki-laki. Dan perempuanlah diceraikan. Jadi minta maaf, kalau memang sudah terjadi seperti itu, sudah terima. Alhamdulillah sudah Yakin? terima ikhlas. Sudah. Ini pelajaran buat yang di rumah. Bahwa setiap masalah itu masih ada masalah yang lebih besar dari masalah kita. Jadi tidak usah. Sebenarnya begini, kehidupan jodoh perjodohan itu, jangan berpikir jodoh itu cuma di dunia. Salah. Jodoh itu sampai di akhirat, sampai ke surga. Jadi cari pasangan hidup yang bisa mengantarkan kamu ke surga. Bukan hanya dunia. Kenapa ada orang kakek-kakek nenek-nenek menyeberang berdua berpegangan? Itu bukan cinta. Itu bukan kasih. Tapi di situ adalah sayang di dalamnya. Karena tidak menuntut lagi sesuatu yang diharapkan. Coba seorang kakek. Ada kakek nggak di sini? Kakek ya? Cucunya berapa? 16. Mana ibunya? Sini.
Pak, Bapak cinta sama istri? Cinta. Cinta banget? Iya. Cinta sekali? Iya. Pilih mana? Istri Bapak atau Melinda? Iya. Saya enggak main-main. Iya. Pilih mana? Istri Bapak atau Melinda? Ini istri bapak saya. Istri Bapak atau Seli Hasan? Istri saya. Enggak pilih dia aja. Apa yang menarik dari ibu? Bapak dari masih bujangan sampai hari ini masih tetap sama dia. Setia sama istri? Iya. Ibu kok menangis? Ibu terharu melihat suami ibu yang setia. Seandainya ibu tidak ada di sini, pasti dia membeli dia, Bu. Kagak. Suami ibu setia. Iya. Saya mau tanya, ibu pilih mana? Pilih suami ibu atau Saiful Jamil? Pilih ini. Hah? Pilih suami saya. Pilih suami ibu atau Dedo Erlino? Pilih suami saya sampai Pilih mati. suami ibu atau saya? Pilih ini dia. Coba. Ya Allah. Allah sudah mengatur perjodohan. Sudah berapa lama? 1971 sampai sekarang sudah apa? 71. 71 berarti 42 tahun. Ya begitulah. Selamat Pak. Selamat Bu. Salaman dulu sama suaminya. Kok nangis Mbak? Kok nangis? Kenapa nangis? Terharu melihat pasangan tadi giginya tinggal 2. Sabar ya Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja. Nama saya Adi dari Ciledug. Adi dari Ciledug. Iya. Jadi gini, kalau misalkan ada perjodohan, kan banyak tuh zaman sekarang ada perjodohan yang dilakukan sama orang tua untuk anaknya. Terus berarti perjodohan itu jodohnya itu dari orang tua bukan dari Allah gitu. Gimana tuh Ustaz? Gimana kalau ada perjodohan yang atur perjodohan itu adalah orang tua? Apakah itu bukan perjodohan dari Allah tapi dari orang tua? Gini, kekuasaan Allah itu luas. Siapa yang menggerakkan orang tua untuk menjodohkan anaknya? Allah. Karena hamba itu bergerak, segala sesuatu itu bergerak atas izin Allah. Kenapa tiba-tiba ada orang tua mau menjodohkan anaknya? Kira-kira itulah jodoh dari Allah karena digerakkan oleh Allah untuk menjodohkan anaknya kan? Jadi jangan salah paham, jangan tunggu Allah datang. Gini, jangan salah paham tentang perjodohan yang diatur oleh orang tua. Karena bisa jadi itu baik buat anaknya. Karena bisa jadi anak itu memang harus, ada memang anak yang harus dijodohkan baru menikah. Karena dia serahkan sepenuhnya kepada orang tua. Dan ada memang orang tua, tidak, biarkan saya berikan kebebasan kepada anak. Tapi memang ada anak manut sama orang tua. Jadi jangan salahkan. Makanya perempuan itu tidak boleh menikah tanpa wali. Karena dia harus dijaga. Iya. Jangan salahkan orang tua. Saya tidak pernah mau menyalahkan orang tua. Karena orang tua itu tidak mau melihat anaknya sengsara. Tidak ada. Kenapa sih kita diperjodohkan? Itu demi kebaikanmu nak. Rata-rata anak yang suka membangkai kepada orang tuanya, nyesal nanti akhirnya itu. Nyesal itu. Aku cinta dia. Iya. Sayang, aku tahu. Jangan. Makan itu cinta. Kawin lalu cerai. Itu sudah jalannya. Ya, mungkin ditakdirkan memang seperti itu. Harus cerai dulu. Memang pernikahannya sampai di situ.
mohon maaf, jalani kehidupan. Memang ada orang yang ditakdirkan harus bercerai. Memang sampai di situ. Tapi jangan berhenti. Bisa jadi akan ada jodoh lagi buatmu. Siti Khadijah kan seperti itu. Nikah dengan Nabi. Ramlah nikah sama Nabi. Jadi tidak usah kita salahkan. Perceraian bukan akhir dari segalanya. Karena bisa jadi perceraian itu jalan terbaik daripada kita menderita batin. Ya. Tapi sebaiknya laki-laki lah yang mempertahankan rumah tangganya. Yakin? Anak. Yang paling beruntung karena anak bersama dengan diri kita kan? Itu yang paling penting. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Masih banyak rezeki Allah yang lain. Kebahagiaan kita adalah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya kan, kalau jodoh itu kan, kalau kita udah menemukan jodoh itu kan dibilang itu adalah tulang rusuk kita. Ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba kita tidak berjodoh, terus bercerai, berarti itu bukan tulang rusuk kita dong. Gini, yang memiliki tulang rusuk itu laki-laki. Wanita adalah bahagian dari tulang rusuk. Jangan salahkan wanita atas perceraian. Tapi salahkan laki-laki. Karena dia yang tidak mampu mempertahankan. Maaf ya bapak-bapak. Maaf ya laki-laki. Maaf ya sejenis saya. Jangan pernah salahkan wanita. Karena wanita dipimpin. Wanita itu salah. Dia ini. Berarti kamu yang salah didik. Siapa yang menikahi? Laki-laki. Siapa yang dinikahi? Wanita. Siapa yang menalak? Laki-laki. Jadi siapa yang menentukan pernikahan? Laki-laki. Sekarang berbicara tentang tulang rusuk. Mohon maaf. Laki-laki sendiri yang merusak tulang rusuknya. Dengan alasan ini. Jangan. Ingat. Pernikahan adalah amanah. Pernikahan adalah janji. Kan ada namanya ijab kabul. Saya terima nikahnya. Hello. Saya terima nikahnya. Kepada siapa dia berkata seperti itu? Kepada mertuanya yang bertanggung jawab kepada wanita. Maaf. Salah kalau ada laki-laki. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bela wanita. Tapi ini fakta. Kalau ada wanita pembangkang melawan kepada suami, tidak boleh langsung diceraikan. Dididik. Makin membangkang lagi, dihindari dulu sampai tunggu ketenangannya. Karena wanita itu menggunakan emosi, perasaan yang digunakan. Maka laki-laki lah yang menggunakan akalnya. Oke? Ya. Iya Ustadz. Ya. Tadi aku berusaha untuk nenangin Melinda gitu, untuk bilang dari sini sabar. Tapi memang nggak bisa bohong ya perasaan. Sudah. Kita akan menuju masa depan. Iya betul. Kita akan ke depan. Masih ada anak nih. Iya. Yang kita Ya bawa, kan? karena anak ini. Jadi pada awalnya kalau kembali lagi soal jodoh yang Ustadz bilang, tidak ada satu wanita pun ya yang mau menyandang status. Bagus. Mohon maaf Ustadz, janda ya, Bu, maaf. Tapi kalau memang sudah ini yang saat ini yang saya dan Melinda sandang adalah status itu Ustadz. Ya. Di awal pernikahan yang saya mau hanyalah ya kalau Ustadz bilang oh cinta lah, inilah, itulah, itu berjalan dengan sendiri. Yang paling penting adalah awal dari niat pernikahan aku adalah aku ingin mengabdi sama suami. Dengan begini mungkin aku bisa mendapatkan karcis surga. banyak nih, surga, Ya. karcis banyak nih untuk ke surga gitu. Tetapi pada kenyataannya ketika dijalani keikhlasan yang kita mungkin belum cukup untuk beliau gitu. Tetapi saya sudah mencoba sebaik mungkin, tetapi juga ternyata menurut beliau belum apa-apa gitu, apa yang sudah saya kasih gitu.
Jadi hal yang seperti ini apa? Saya nerima sampai detiknya nerima, tapi air mata tanya dia Pak Melinda. Tetap sedih di sini tetap gitu. Karena saya juga punya anak kan. Gitu Ustaz. Begini. Jangan menghinakan diri karena status. Janda itu tidak hina. Janda itu bukan suatu keinahan. Bisa jadi itu ada kemuliaan. Betul tidak? Jamaah. Saya berusaha menenangkan. Mohon maaf. Gini. Bisa terima enggak seperti ini? Terima aja. Terima. Ada jadi pelajaran besar buat kita. Buat Mbak Seli, buat Mbak Melinda, buat siapapun. Jodoh itu tidak pernah ibaratnya salah alamat. Cuma kita yang salah pilih. Kita yang salah memilih. Mau aja nerima kebohongan orang. Mau aja dirayu-rayu. Bisa enggak kawin kontrak? Kawin siri? Bisa-bisa aja. Tapi pikirkan masa depan anak. Pernikahan itu sudah diatur oleh Allah. Siapa jodohmu? Saya cuma berdoa, ya Allah, inikah jodohku? Allah memberi petunjuk. Itulah jodohmu. Sudah. Tidak mungkin kau melawan takdir. Ustadz, kadang-kadang gini ya. Semangat. Yang membuat saya menangis gitu bukan karena masa lalu yang saya jalani itu, tetapi gini. Kalau orang naik mobil ada kaca spionnya, iya, itu masa lalu. iya betul. Nggak usah melihat kaca spion terus nabrak tuh. Tapi Ustadz kadang-kadang anak gini ya, yang kadang-kadang suka bikin kita jadi bukan menyesali ya, tapi menguatkan diri sendiri. Ada ketika anakku kan udah gede, udah lumayan gede, udah bisa ngomong gitu. Kayak Apalagi sekarang bapaknya ya. Alhamdulillah mirip saya Ustadz. Jadi kalau di sekolah kadang-kadang ini agak bukan apa ya, pelajaran nih, nanti Melinda anaknya udah sekolah juga sama kayak aku. Mulai banyak nanya Ustadz teman-temannya gitu, kok kamu nggak diantarin papa kamu nggak punya papa, atau papa kamu kayak apa gitu. Terus kadang-kadang ada acara apa di sekolah gitu kan, yang harus bawa di kanan kiri orang tuanya lengkap gitu. Nah, aku nggak bisa penuhin itu gitu, belum bisa penuhin itu. Tapi justru anakku nggak menangis, justru dia yang nggak apa-apa mami, ada mami aja udah cukup gitu. Jadi ini yang suka bikin aku nangis terus, karena ya anak tadi Ustadz makin gede kan, dia nggak mengeluh, tetapi dia lebih ke yang, Mi, tadi ada temen loh Mi katanya, papa kamu yang mana kamu? Kalau aku nggak, Pak Ustadz, saya nggak tahu. Pasti kemarin umroh, saya nggak pernah ngajarin si Ara itu siapa papinya dan namanya nggak. Pas di tanah suci habis kita tawaf sa'i, Mami Ara mau ketemu papi. Ara mau ke Cirebon, Ara mau ketemu papi. Ini itu yang bikin saya nggak kuat. Iya, gini, mohon maaf jamaah yang di rumah. Gini, kalau Mbak Seli cowok cewek anaknya? Perempuan, semua perempuan juga. Gini, jodoh boleh terputus. Ada mantan suami, tapi tidak ada mantan orang tua. Saya minta tolong kepada Mbak Seli, Mbak Melinda, tolong taruhlah Mbak Melinda sama Mbak Seli terputus jodohnya sama suami pasangannya. Tapi tolong jangan putuskan anak dengan bapaknya. Saya tidak pernah. Ya. Ini sekedar informasi. Karena kalau masih kecil sih mungkin cuma nanya mana papanya dan sebagainya. Mana papa? Aku butuh papa. Terus teman-temannya, papa kamu di mana? Itu tidak seberapa. Karena yang dibutuhkan anak nanti ketika besar adalah walinya. Walinya. Jadi sebaiknya sekalipun kita ada masalah dengan pasangan hidup, jangan sampai anak terputus dengan bapaknya. Ya, itu aja yang saya minta. Mohon maaf. Karena gini, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah.
Itu yang harus kita pikirkan. Ini aku harus berbuat ini. Karena kita kan manusia biasa. Tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Ya karena keegoan kita, emosi kita. Sehingga terjadilah perpisahan. Apakah ini jodoh salah alamat dan sebagainya. Stop. Coba berbaik sangka atas setiap keadaan. Berbaik sangka. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling emosi. Sudah. Masih ada hari esok. Sudah. Anak kita butuh dengan kami. Saya tidak usah terlena dengan keadaan. Ini yang paling penting. Nih. Ini namanya rahasia Allah. Betul tidak? Puas dengan yang kita terima. Syukuri atas apa yang ada. Itu aja. Sudah. Kalau memang ini keadaannya sudah. Bisa jadi ini yang terbaik buat kita. Ya? Oke? Jangan sampai berdosa setiap hari. Melawan suami. Marah-marah terus setiap hari. Ya terima aja lah. Saya selalu mendoakan istriku. Saya selalu menyayangi istriku. Iya. Karena suami memberikan kasih sayang. Dan istri menerima kasih sayang. Suami memberi, istri menerima. Ya ini yang kita harapkan. Cuma tidak semua suami siap jadi ayah. Tidak semua laki-laki siap jadi suami. Dan tidak semua laki-laki bersifat laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita dari Meruya. Mau nanya Pak Ustadz, Kenapa? gimana sih cara kita buat mengetahui gitu jodoh atau pasangan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan Allah gitu? Mau tahu? Mau. Apakah dia jodohku atau tidak ya? Apakah dia jodoh aku atau tidak ya? Ingat aja kisahnya waktu pertemuan pertama kali. Jodoh itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau engkau senang di sisinya, itu jodohmu. Ada memang orang. Allah ciptakan pasanganmu, lah wanita kepadamu untuk menyenangkan hatimu. Jadi carilah yang bisa menyayangimu. Kalau perempuan, yang bisa jadi imam buatmu. Ada namanya sepadan. 1, 2, 3 apa? Sepadan. Laki-laki. Laki-laki. Mau enak hidupnya? Cari yang sepadan. Kalau memang kamu cuma punya motor, jangan cari wanita punya mobil. Tiap hari marah terus. Panas sekali. Panas sekali. Karena kamu cuma punya motor. Dan dia sudah terbiasa naik mobil. Kalau kamu punya motor, carilah wanita yang cuma jalan kaki. Jadi ketika dibonceng motor, terima kasih. Senang itu dia. Cari yang agamanya bagus. Kalau perempuan, maaf. Bisakah engkau menjadi iman buatku? Itu yang terpaling penting. Maukah kau mencintaiku apa adanya? Bukan ada apanya. Apa adanya? Sanggupkah kau menerima aku apa adanya? Sanggupkah kau bisa menerimaku? Sanggupkah kau jadi imam buat? Itu yang paling bagus. Jangan, ada mobil gak? Jabatanmu apa? Jabatan itu terbatas. Allah membenci perceraian walaupun itu halal. Mohon maaf, istri adalah ujian. Suami adalah ujian. Pasangan hidup adalah ujian. Semua adalah ujian. Jadi kalau engkau bercerai, betul halal. Tapi Allah sangat membenci perceraian. Kenapa?
Karena memutuskan silaturahmi. Hello? Memutuskan silaturahmi. Bayangkan. Kalau orang suami istri berciuman saja pahala. Itu ada pahalanya. Istri mencium tangan suami. Itu pahala. Berjatuhan dosa-dosanya. Lalu suami mencium dahinya istri. Itu penghormatan. Mencium pipi kanan kiri. Itu kasih sayang. Jamaah. Salatnya orang yang sudah menikah. Nanti 80 kali salatnya yang belum menikah sama dengan salatnya yang sudah menikah. Luar biasa kan? Halo? Berarti orang yang bercerai memutuskan pahala begitu banyak. Seorang suami yang memberikan nafkah istri 1000 kali pahalanya daripada bersedekah kepada orang lain. Itu yang mereka lupakan. Oh suami, semua hartamu kasih istri. Setuju? Saya sampai sekarang belum punya rekening. Iya. Karena semua uang itu milik istri. Setuju? Kalau ada laki-laki suami tidak mau kasih uang istri, berarti dia tidak memiliki istri. Iya, karena dia tidak memberikan kepercayaan kepada istrinya. Setuju? Jadi rumah itu nama mobil nama, semua uang milik, enak banget. Ini benar, karena istri bahagian dari suami kan? Jamaah, tangan memberi makan mulut. Apakah tangan marah? Enaknya itu mulut dikasih masuk terus. Laki-laki itu ibarat tangan memberi makan. Jadi tidak usah cemburu tangan. Mau makan tangan. Baiklah, kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba camkan dalam hati kita. Renungkan dalam diri ini. Untuk bisa menerima atas segala apapun yang terjadi pada diri kita. Aku mohon ya Allah. Aku tahu ya Allah. Engkaulah yang mengatur kehidupanku. Engkaulah yang menjalankan aku di muka bumi ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan dayaku ya Allah. Ya Allah, berikan aku kesabaran dan ketabahan. Lebih khusus kepada anakku ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah anakku anak yang soleh. Jadikanlah anakku anak yang soleh. Yang bisa menuntunku nanti kelak masuk ke dalam surgamu. Yang bisa menuntunku kelak nanti masuk ke dalam surgamu. Coba sapa si kecil di rumah. Mbak Seli, sapa si kecil. Berikan semangat kehidupan buatnya. Silakan. Kak Zahira sayang. Apapun yang orang bilang di luar sana, apapun yang menjadi kekurangan di mata orang lain, sesungguhnya Allah begitu sayang sama Zahira dan juga Mami. Kita berdoa nak, kita ikhlaskan semuanya. Mami yakin Allah yang menjaga Zahira, dan Mami titipkan semuanya pada Allah untuk kebaikan Zahira. Maafin Mami kalau Mami belum menjadi Mami yang baik untuk Zahira. Mami sayang Zahira. Coba ucapkan terima kasih kepada mantannya. Bisa sapa mantannya? Karena dia telah memberikan sesuatu yang sangat berharga.
kekayaan yang sangat berharga adalah anak. Silakan disampaikan terima kasih. Iya, saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan bersama mantan suami saya yang memberikan saya begitu banyak pelajaran hidup, dan terutama sekarang setelah saya menjalani semuanya, saya baru tahu artinya ikhlas itu seperti apa, Ustadz. Ikhlas, pasrah, dan saat ini saya bersyukur. Kalau saya tidak diberi cobaan oleh Allah, mungkin saya tidak bisa merasakan itu semua. Terima kasih sudah membimbing saya. Terima kasih sudah mengajarkan saya. Saya mengerti, paham artinya bersyukur dan ikhlas, Ustadz. Siapapun yang terjadi pada diri kita, terima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kehidupan ini adalah perjalanan naik turun, ombak. Rumah tangga itu bagaikan orang yang naik di atas perahu. Ada angin, ada ombak, ada karang. Tapi berusahalah engkau membawa perahu ke tempat pelabuhan yang terbaik untukmu. Ingat, jangan pernah engkau menyalahkan keadaan. Jalani kehidupan rumah tangga. Bagaimanapun sulitnya, itu adalah rumah tanggamu. Bagaimanapun buruknya, itu adalah rumah tanggamu. Dan kalau terjadi memang sesuatu yang tidak memungkinkan, di luar dari pikiran kita, dan itu terjadi, maka yakin, bisa jadi itu yang terbaik untukmu. Ayo, jalani kehidupan, karena kehidupan kita masih panjang. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadilah siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah